Loh ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Loh KPK, masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Saya ingin KPK itu yang benar, Loh yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang, enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Jangan sok tahu mereka yang hanya mencari kekuasaan dan mempergunakan kekuasaan itu untuk menekan rakyatnya sendiri, termasuk kita. Udah nggak bener, tahu nggak bener, terus kalian mau diem aja ya? Enggak, saya nggak suruh kalian tempur, tapi berbicara dengan suara yang keras bahwa tindakanmu adalah tidak benar gitu. Hukum Indonesia akan pasti berjalan gitu. Tapi masa mulutku wae terus dipikir aku wae sing kepengin ngek. Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Pidato tegas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mewakili semangat partai berlambang banteng moncong putih itu untuk tidak gentar menghadapi berbagai gelombang pemanggilan politisi PDI Perjuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belakangan ini. Dalam catatan CNN Indonesia, setidaknya ada 6 politisi PDI Perjuangan yang dipanggil KPK terkait berbagai kasus dugaan korupsi. Bahkan, satu di antaranya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Bila tidak ada aral melintang, Senin 13 Januari 2025, Hasto akan mendatangi gedung KPK untuk pemeriksaan awal sebagai tersangka perintangan penyelidikan buronan Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada pekan depan dalam kasus suap Harun Masiku. Sebelumnya Hasto Kristianto mangkir dalam panggilan pertama pada 6 Januari 2025.
Pemanggilan kedua terhadap Hasto Kristianto akan dijadwalkan pekan depan oleh penyidik KPK. Pemanggilan tersebut menjadi pemeriksaan perdana Hasto Kristianto sebagai tersangka. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Hasto akan diperiksa dalam perkara dugaan suap serta perintangan penyidikan Harun Masiku. Asep Guntur Rahayu turut menambahkan dari hasil penggeledahan di 2 rumah Hasto Kristianto yakni di kawasan Bekasi dan Kebagusan, KPK telah menyita bukti elektronik serta catatan tertulis. PT Taspen Persero tahun 2000. Kemudian kapan Pak HK untuk dipanggil lagi? Minggu depan, silakan ditunggu saja ya. Malam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. PDIP buka suara terkait penetapan status tersangka Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap komisioner KPU dan kasus Harun Masiku. PDIP menyebut penetapan Hasto menjadi tersangka murni kriminalisasi dan politisasi. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Reformasi Hukum PDIP, Roni Talapesi, dalam jumpa pers yang dilakukan di PDI atau di DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Roni juga menyebut adanya pembentukan opini publik dengan sengaja terus mengangkat isu terkait hak kasus Harun Masiku. Di sisi lain, ia juga mengatakan kriminalisasi dan politisasi yang terjadi pada Hasto semata-mata ingin merusak citra sekjennya tersebut. Ideologi Pancasila, peranatan kehidupan. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Berbagai pertanyaan muncul mengiringi pemeriksaan Hasto ini. Apakah KPK memiliki bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka? Ataukah ada hal-hal lain di luar hukum yang sering diduga menjadi penyebabnya? Di situ nggak ada penjelasan kecuali kasusnya ada kasus politik, bukan kasus hukum. Kasus politik. Kasus politik, bukan kasus hukum. Kenapa itu? Karena kalau disebut dengan kasus hukum ya tidak layak. Karena dari fakta-fakta persidangan itu dan pengadilan, Mas Hasto kan tidak terkait sama sekali dengan kasus yang dituduhkan. Ini kan kasus suap antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Ya. Dan itu kan putusan pengadilannya sudah ada, sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah ya kan. Misalnya kita sebut saja putusan pengadilan Wahyu Setiawan dan Agustiani, dua orang dalam satu putusan. Putusan nomor 28
tanggal 15 Agustus tahun 2020. Halaman 160-161. Apa? Karena kita baca putusan, ya kan? Bahwa di situ terjadi memang penyuapan antara Wahyu Setiawan dengan Harun Masiku. Harun Masiku ngasih uang ke Wahyu Setiawan dan tidak ada di situ namanya Hasto Kristianto. Sama sekali tidak ada. Dan tidak hanya satu putusan, ada juga putusannya Saiful Bahri yang disebut dengan di situ kan dikatakan sebagai perantara lah ya. Dan juga nggak ada nama Hasto Kristianto itu. Nah sekarang kalau disebut misalnya dituduhkan bahwa Mas Hasto ikut penyuapan, ikut merintangi yang namanya kasusnya Harun Masiku. Pertanyaannya kan motifnya apa Mas Hasto mau ikut-ikutan nyuap, mau merintangi kasus Harun Masiku? Kalau mau kembali ke kasus hukum ya memang temukan Harun Masiku yang dia yang pihak yang memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. Gitu. Harun ketemu dulu, iya Harun Masiku ketemu dulu. Keterangannya apa itu kan? Itu baru kalau ke kasus hukum. Nah, karena ini bukan kasus hukum bagi kami, ya berarti ini adalah kasus politik. Pertama dari soal tempo ya, waktu. Ini kan sudah 5 tahun. 2020 ini 2025, ya kan? 5 tahun. Kemudian orang-orang yang terkait dengan kasus ini, 3 orang sudah divonis, sudah masuk penjara, dan semuanya sudah dibebaskan. Wahyu Setiawan, Agustiani, Saiful Bahri udah bebas dari penjaranya. Kok tiba-tiba? Ya, tinggal memang Harun Masiku kan. Nah Harun Masiku ya silakan terbuka dong. Kita juga nggak mau bela gitu ya. Yang benar bahwa Harun Masiku caleg PDI Perjuangan waktu itu benar. Kemudian dapat PAW benar. Tapi ini kan dua kasus yang berbeda. Kalau penyuapan itu kan kasus pribadinya Harun Masiku, pidananya Harun Masiku. Tidak boleh dong ditimpakan kepada partai, apalagi ditimpakan kepada sekjen. Apalagi orang yang dicari dan diomong-omongkan terkait dengan Pak Hasto ini nggak ada sampai sekarang. Jadi gitu. Jadi kita lihat ini sih bukan kasus hukum. Kita sih selalu bicara soal fakta pengadilan dan sebagainya. Kemudian kasus yang ditersangkakan ke Mas Hasto juga kan apa? Merintangi dalam arti apa? Yang saya sebutkan tadi udah 3 orang sudah pengadilannya sudah selesai, sudah divonis inkrah, udah masuk penjara, bahkan udah dibebasin. Merintangi apa? Kemudian merintangi misalnya disebut kaburnya Harun Masiku. Lah Harun Masiku kabur ya tanggung jawab Harun Masiku bukan ke sekjen. Bahkan kayak gini Mas, kalau gara-gara kasus Harun Masiku ini itu yang menjadi korban itu adalah sekjen PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu sendiri. Jadi sekjen dan partai jadi korban, selalu digoreng dengan kasus Harun Masiku. Padahal kan nggak ada hubungannya. Kayak misalnya politisi lain ditangkap KPK melakukan korupsi, melakukan penyuapan, itu kan tanggung jawab mereka pribadi dong. Nggak usah dibawa ke partainya, nggak usah dibawa ke pengurus partainya. Meskipun secara de facto mereka bagian dari partai itu, tapi peristiwa itu tanggung jawab itu adalah pribadi. Oke, sebentar. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kamu menimpakan kesalahan kepada orang lain. Kamu salah, tanggung jawab sendiri. Oke. Tapi ngomong bahwa ini adalah kasus politik. Ya. Arahnya kemana? Arahnya kalau kita lihat gini Mas. Pertama kalau kita lihat itu apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, ya, Ketua KPK ya, bahwa Mas Hasto itu ditersangkakan selaku sekjen PDI Perjuangan. Silakan simak lagi rilisnya Ketua KPK. Bukan pribadi, tapi sebagai sekjen PDI Perjuangan. Dari organisatoris. Iya, dia sebagai kewenangannya sekjen. Jadi udah jelas mau dibawa ke politik ini sama KPK. KPK sendiri yang memulai. Kemudian juga yang akan disampaikan bukti oleh Ketua KPK itu katanya karena Mas Hasto sebagai sekjen itu menempatkan Harun Masiku yang orang Toraja Sulawesi Selatan menjadi caleg di Sumatera Selatan. Maksudnya gimana? Ya, nggak masuk akal. Saya nggak ngerti kenapa dimasukkan sebagai bukti. Itu kan hal biasa kan? Iya. Ada yang apapun boleh. Ada yang ngapi-ngapi orang Batak jadi caleg di Bogor. Ada Bison orang Minang Sumatera Barat jadi caleg di Bogor. Masa Ketua KPK itu menganggap itu sebagai bukti lah, bukti suap, bukti kasus suap. Kan? Yang kedua soal PAW.
PAW Harun Masiku. Lagi-lagi PAW itu masalah internal partai, yang memutuskan adalah rapat DPP ya. Kemudian PAW itu pergantian antar waktu ya. Itu legal, nah, legal. Dan itu tidak hanya Harun Masiku waktu itu, ada juga namanya Maria Lestari yang juga dari Kalimantan waktu itu. Tapi kok dianggap ini sebagai bukti penyuapan? Di mana itu korelasi hubungan dan alasan logisnya kan nggak ada. Tapi pokoknya ketua KPK itu ya merilis hal-hal Mas Hasto itu sebagai sekjen partai politik, sebagai tugasnya menempatkan caleg. Padahal menempatkan caleg itu bukan kewenangan sekjen, itu diputuskan dalam rapat DPP. Senin adalah kayak fase bagaimana kalau Mas Hasto misalnya datang dan seterusnya, apakah kemudian hal terburuk bisa terjadi di sana? Ya, tentu PDI Perjuangan sudah menyiapkan ini semua. Mas Hasto hari Senin tanggal 13 ini akan hadir ya. Seperti disampaikan waktu hari Kamis tanggal 9 kemarin. Karena ini juga adalah panggilan yang kedua. Panggilan pertama Mas Hasto tidak bisa hadir karena sudah ada kegiatan partai dan memohon KPK untuk menjadwalkan ulang. Akhirnya tanggal 13 ya Mas Hasto akan datang ya kan, karena itu sudah disampaikan oleh Mas Hasto itu di publik ya. Nah, dan Mas Hasto pun sudah menyiapkan mental fisik untuk menghadapi hal yang terburuk. Oke. Dan kemarin Pak Hasto kan sempat pidato panjang juga ya bahwa ini mau bagian dari perjuangan. Memang sekeras itu. Kalau Mas Hasto kan sadar bahwa ini memang tujuannya adalah politik ya, untuk katakanlah menyerang sekjen PDI Perjuangan dan menyerang partai. Apalagi kan sebelum penetapan Mas Hasto sebagai tersangka tanggal 24 Desember, satu hari sebelum Natal, sehingga Mas Hasto nggak bisa ikut misa Natal, malam Natal. Saya yakin juga orang Islam takbiran. Dan kata Mas Hasto kan setahun belakangan ini selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Setiap bicara keras terhadap Jokowi dan keluarganya soal pengrusakan demokrasi, soal mengangkangi konstitusi dan lain sebagainya. Harun digelindingkan. Harun Masiku. Tapi kata Mas Hasto, karena saya yakin saya nggak terlibat, buat apa saya takut? Buat apa saya takluk? Tetap aja ngomong keras, ngomong lantang. Karena masa nggak terlibat kok. Ya. Makanya saya bilang, kalau kita baca yang namanya fakta-fakta pengadilan itu udah jelas. Dan juga mungkin ya yang terdengar juga di publik soal dia itu menyuruh Harun Masiku kabur, soal menyuruh merendam HP, atau bahkan spekulasi dia menyembunyikan Harun Masiku dan Hasto, itu semuanya nggak ada dalam fakta pengadilan, itu nggak ada, cerita-cerita itu nggak ada. Misalnya nih ada hal buruk misalnya sampai pakai rompi kuda, penahanan ya. Gimana? Mas Hasto sudah siap. Saya menyampaikan bahwa kalau saya sebagai resiko politik harus menjalani hal ini, maka saya akan selalu membandingkan dengan apa yang menjadi nasib Bung Karno dulu. Kami juga akan mendapatkan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan itu mau ditahan menjelang Kongres itu. Apakah benar ada kaitannya dengan Kongres? Ya, ini pasti ya. Pasti dengan cara bagaimana melemahkan PDI Perjuangan gitu kan. Intervensi masuk mau melemahkan PDI Perjuangan, itu yang kami lihat. Karena kan partai yang, mohon maaf, dengan partai yang lain, kalau Gerindra mungkin jelas ya karena ada Pak Prabowo di situ. Tapi dari dalam ada apa Mas? Jadi warning nih, kita sedang dalam seperti Bu Mega ngomong kemarin. Memang ada Oh iya, sekarang itu kalau kita lihat setelah Ibu Megawati menyampaikan soal ada yang mau mengaut-aut partai, itu kan ibarat garisan langsung melakukan konsolidasi internal tanpa diminta, tanpa disuruh. Sekarang kan kalau kita melihat ya berita dan juga video, itu kan banyak yang melakukan aksi cap jempol darah kepada Bu Mega, karena bagi mereka kan sekjen hanya pintu masuk kepada ketua umum kan. Jadi gini Mas, ya kalau menurut saya sih singkat saja. Case-nya Hasto ini kan seperti dalam sebuah drama politik saling sandra. Nah, politik saling sandra ini hanya bisa dilakukan oleh penguasa
Tapi harusnya tidak dicampur adukan politik dan hukum. Catatan saya yang kedua, PDI Perjuangan selama ini sejak zaman Soeharto, bila ada challenge ya, atau ada tantangan, atau ada kasus, itu selalu mengambil langkah-langkah hukum, bukan langkah-langkah politik. Maka menurut saya kali ini yang akan ditempuh oleh Hasto juga sebaiknya mengambil langkah-langkah hukum. Oleh karena itu ya, sangat positif tuh apa yang dikatakan oleh Hasto, siap mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia. Maka saat ini tinggal KPK, mampu nggak dia melaksanakan proses hukum itu? Apakah misalnya mampu tidak menghadirkan Harun Masiku pada case ini, dan kemudian sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini tanpa ada politik saling sandra itu. Tapi sebenarnya masuk akal sih, enggak sih? Apakah masuk akal, Mas, ketika Hasto dikatakan terlibat kasus Harun Masiku, padahal itu sudah inkrah kasusnya. Wahyu Setiawan udah diputus pengadilan dan bahkan sudah keluar sekarang. Harun Masiku juga masih buron. Nah itu dia kan, makanya publik nanyain gitu. Nah sekarang Harun Masikunya kemana? Gitu. Kalau kemudian ini hanya tentang Hasto, dan kalau kemudian ini diurut-urutkan, apakah ini ada kaitannya dengan pemecatan Jokowi, kan masukkan jadi ranah politik. Kan itu yang tidak diharapkan oleh rakyat Indonesia. Harusnya kan ini menjadi contoh bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia itu tidak ada kaitannya dengan politik. Nah oleh karena itu kan sekarang sudah berjalan nih, dan kemudian Hasto juga mengatakan berkali-kali siap mengikuti proses hukum. Ya sudah, KPK laksanakan aja proses hukumnya. Gitu. Nah, apa kemudian jadi terhambat gara-gara ada seolah-olah ada saling sandra kan? Hasto juga mengatakan, ya kita juga bukan Hasto yang mengatakan ini, Guntur Romli waktu itu mengatakan Pak Hasto punya video-video, punya file-file. Ya harusnya KPK tidak terpengaruh dengan itu. Jadi memang segera diselesaikan, kalau menurut saya sih gitu aja. Karena kalau makin lama akhirnya publik makin melihat ini sebagai sebuah kasus politik gitu, bukan sebuah kasus hukum. Tapi kalau kemudian segera diselesaikan, Harun Masikunya ketangkep, maka akan sangat mudah publik mengakui atau mengamini bahwa oh ini kasusnya adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Kan pertanyaan terbesarnya ada dua, Mas Bang. Yang pertama, Harun Masikunya kemana? Kemudian, loh kok baru sekarang? Kenapa nggak waktu itu sekalian? Itu artinya memang publik mempunyai persepsi bahwa wah ini kasusnya kasus politik, karena memang harus menunggu PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa. Nah, tapi sampai kapan ini bisa selesai? Kalau menurut saya, nggak mungkin selesai dalam waktu dekat selama KPK tidak mengambil jalur hukum. Kalau mengambil jalur politik, masing-masing pegang kartu truf, sebuah permainan itu ngebuka kartu trufnya masih lama. Kan sekarang yang gini, bukan hanya Hasto kan yang kemudian tiba-tiba diperiksa, ada Basuki Cahayapurnama, kasus LNG, terus kemudian sebelumnya juga ada berbagai case yang naik di media sosial, kasusnya Ani Jayanto, kasusnya Denis Sitorus, dan lain-lain. Kan ini seperti dicari-cari. Maka itu tadi saya katakan, KPK jangan bermain di ranah ini, jangan bermain di ranah politik. Masuklah ke jalur hukum, gitu. Supaya apa? Ada dua. Yang pertama, segera selesai case ini. Ya, jadi publik nggak bertanya-tanya terus. Yang kedua, kembali lagi marwahnya KPK. Bahwa KPK adalah aparat penegak hukum yang siap memberantas korupsi, gitu. Setelah ini PDI Perjuangan akan kongres. Ada yang bilang bahwa ini memang sengaja ada upaya opok-opok kan menjelang kongres. Nah, menurut Mas Henry, apa sih Mas hal terburuk yang bisa diterima oleh PDIP bila ada yang mengintervensi kongres? Saya rasa nggak ada hal terburuk selain yang diterima PDI Perjuangan pada masa Orde Baru. Kenapa saya katakan demikian? Hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan baik sekali. Maka menurut saya ini imbasnya akan dalam PDI Perjuangan sendiri. Kan seperti kita tahu, Perjuangan itu kan gabungan atau fusi dari berbagai partai politik yang kemudian digabungkan oleh Soeharto
ke dalam wadah yang namanya PDI. Jadi kalau tadi bertanya sebab akibat, maka sangat mungkin ya imbasnya ada di internal. Jadi kemudian dipetakanlah seolah-olah Hasto ini mewakili partai apa waktu itu, PNI kah, Parkindo kah, atau apa gitu kan. Nah sehingga imbasnya itu ada di imbas di internal aja. Banyak orang atau dari faksi lain yang di PDI Perjuangan mungkin menurut saya menunggu jatah jadi sekjen juga. Jadi kalau menurut saya sih imbasnya internal aja gitu ya, karena menurut saya tidak akan ada efek yang lebih besar bagi PDI Perjuangan sebesar pada saat dia berada di zaman Orde Baru waktu itu. Jadi menurut saya sih itu. Jadi kalau kemudian, nah ini dia yang disayangkan menurut saya adalah jangan kemudian kasus Hasto ini ditarik-tarik ke kasus PDI Perjuangan atau diajak-ajak PDI Perjuangan Hasto ini. Karena kalau begitu ini jadi besar case-nya mengajak PDI Perjuangan dan ujung-ujungnya kan juga mengajak Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau menurut saya jangan sampai kemudian misalnya satu KPK tidak segera menyelesaikan kasus ini karena Hasto sudah berkali-kali mengatakan akan mengikuti proses hukum, sudah laksanakan saja proses hukumnya sehingga masyarakat terbuka nih pengetahuannya kenapa Harun Masiku belum tertangkap dan yang paling penting itu kenapa kasusnya baru dimunculkan sekarang, kenapa nggak lalu-lalu. Nah tapi kalau memang ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dituduhkan oleh KPK, ya maka menurut saya hentikan saja. Jadi nggak perlu lagi ada drama sandra-sandraan, tidak perlu lagi ada drama yang membingungkan rakyat. Tapi kalau memang ternyata memang kasusnya terang benderang, ya selesaikan segera. Internal PDIP Perjuangan ini satu kata untuk membela Hasto sekarang ini. Saya rasa satu katanya hanya kepada Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau Bu Mega minta seluruh partai membela Hasto, membela Hasto. Jadi kalau tanpa ada instruksi arahan dari Megawati, sulit satu kata PDI Perjuangan.